3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan rancangan teknis Sistem Deteksi Kecelakaan via Helm dari kelompok 3B dengan anggota kelompok WA Febrian, saya sendiri Nurul Mutmainah Sabrini, dan Teguh Muhammad Salahuddin. Di sini berisi table of content yang terdiri dari latar belakang, di mana pada latar belakang ini akan dipaparkan permasalahan yang kami ambil. Kemudian ada daftar user dan persona yang di dalamnya diberikan gambaran dan karakteristik dari user. Kemudian metodologi yang merupakan alur dari penyelesaian masalah dan rancangan yang mencakup aktivitas, model FSM, rangkaian Arduino, dan bill of material. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang memaparkan permasalahan yang kami ambil. Adapun latar belakang kami berdasarkan dari melihat banyaknya kejadian pengendara setelah mengalami kecelakaan menjadi tidak sadarkan diri ataupun pingsan, bahkan pengendara bisa sampai meninggal dunia yang disebabkan karena tidak diketahuinya lokasi dan informasi terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem deteksi kecelakaan guna memberikan informasi lokasi dan waktu kejadian kecelakaan secara tepat dan cepat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 3B, memilih sebuah judul proyek yang akan mengembangkan suatu sistem deteksi kecelakaan pada pengendara yang terletak di bagian helm. Di sini kami memilih menggunakan helm karena helm merupakan hal yang paling sering dipakai oleh para pengendara sepeda motor, dan jika terjadi kecelakaan sepeda motor, seringnya pengendara itu mengalami benturan ataupun terlempar kepalanya mengenai tanah ataupun kendaraan lainnya. Sehingga hal yang pertama kali mengenai bagian dari pengendara yang mengalami kecelakaan itu adalah bagian kepala. Berikut yaitu daftar user dan persona yang di dalamnya akan diberikan gambaran dan karakteristik user yang akan dijelaskan oleh WA Febrian. Baik, jadi kami mengambil sampel dari user yaitu pelajar SMA dan seorang mahasiswa. Jadi pelajar SMA ini bernama Miranda. Miranda adalah seorang pelajar SMA yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 3. Dia berusia 17 tahun yang baru saja resmi mendapatkan KTP dan sistem pribadi, SIM pribadi. Lalu Joshua, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Syah Kuala. Usianya 20 tahun dan memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjadi mentor bimbel di dekat rumahnya. Next. Jadi di sini ada persona. Jadi seorang Joshua ini kami mengambil personanya yaitu menginginkan goals, yaitu ingin melakukan setiap kegiatannya dengan datang tepat waktu. Lalu ingin bepergian ke tempat yang dituju setiap harinya dengan selamat dan tidak terburu-buru. Yang ketiga, ingin mengatur waktu untuk jadwal kuliah dan mengajar secara teratur dan baik. Lalu terakhir, ingin memiliki waktu yang luang untuk dapat menyalurkan hobi balap setiap minggunya. Lalu frustration yang ia miliki saat ini yaitu sering terburu-buru berangkat dari kampus menuju tempat bimbel karena sudah telat. Yang kedua, kurangnya tingkat keselamatan saat bepergian karena sering terburu-buru. Lalu yang terakhir, kurangnya informasi minta pertolongan ketika terkadang terjadi kecelakaan kecil akibat buru-buru. Lalu persona seorang Miranda. Dia saat ini memiliki keinginan goals yaitu ingin lebih berhati-hati saat bepergian. Lalu kedua, ingin lebih terjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri dan kendaraan yang digunakan sehari-hari. Lalu terakhir, ingin datang ke sekolah dan bimbel tepat waktu tanpa terburu-buru. Lalu frustration yang ia miliki saat ini yaitu sering terburu-buru berangkat sekolah karena sudah terlambat.
Kedua, terkadang sering pulang kemalaman karena urusan sekolah dan bimbel yang belum selesai dikerjakan bersama teman. Lalu yang terakhir, pernah terjatuh saat membawa sepeda motor tetapi tidak ada yang menolong. Lalu selanjutnya metodologi, yaitu berisikan alur penyelesaian masalah. Jadi kami mengambil 4 metodologi perumusan masalah, yaitu pertama menentukan pengguna, lalu kedua daftar aktivitas pengguna, lalu ketiga model, lalu keempat bill of material. Lalu slide selanjutnya rancangan akan dijelaskan oleh saudara kami Adin. Baik, rancangan di sini yaitu mencakup aktivitas user, model FSM, plus rangkaian Arduino dan harga materialnya. Nah, di sini ada aktivitas user di mana Joshua ingin pergi kuliah, tetapi di tengah perjalanan, di gambar yang kedua, dia mengalami kecelakaan. Helm pun merespon benturan, sehingga Helm mengirim pesan ke rumah sakit, yang mana terdapat di gambar yang paling kanan. Nah, pihak rumah sakit tersebut segera mengetahui lokasinya dan berangkat ke lokasi kecelakaan tersebut. Lalu ada model FSM, di mana input kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini ada 2 state, yaitu parah dan tidak parah. Jika tidak ada tekanan, maka output yang dihasilkan tidak parah. Jika ada tekanan, maka output yang dihasilkan parah. Output di sini merupakan helm pintar yang dapat mengirim pesan ketika terjadi kecelakaan. Ada 2 state, on dan off. On ini menandakan helm pintar aktif. Off ini helm pintar tidak aktif. State ada 2 state, yaitu bergetar dan tidak bergetar. Karena satu state, maka output yang dihasilkan hanya satu kemungkinan, yaitu ketika bergetar helm aktif. Jika tidak bergetar helm tidak aktif. Initial state tidak bergetar helm tidak aktif. Update input X state itu cross product. Cross product di sini akan dijelaskan di set berikutnya. Lanjut, habis itu ada tabel di DRS minute, mana state awal ini, jika state awal tidak bergetar, maka jika inputnya parah, maka state berikut yang dihasilkannya itu bergetar. Outputnya itu on. Jika state awalnya tidak bergetar, input yang dihasilkan tidak parah, maka state berikutnya tidak bergetar, helm pun tidak aktif. Jika state awalnya bergetar, input yang dihasilkan parah, state berikutnya bergetar, output yang dihasilkan yaitu helm aktif. Jika state awalnya bergetar, input yang tidak parah, state berikutnya tidak bergetar, maka output yang helm hasilkan off. Ini merupakan gambaran kelas produknya. Habis itu ada rangkaian Arduino, di mana ini ada Arduino Uno, baterai, papan sirkuit, model SIM sebagai pengirim pesan, Piozonic sensor mendeteksi tekanan dan kecepatan, FSR ini sensor mendeteksi tekanan. Di mana pada gambar ini terdapat sensor FSR yang terhubung ke Arduino dengan pin A0, sensor Piozonic yang terhubung ke Arduino pin A1, sedangkan SIM terdapat 3 pin yang terhubung pada Arduino, yaitu ground, RX, dan TX. Arduino dan SIM mendapatkan daya tambahan berupa baterai 12 volt. Fungsi sensor Piozonic sebagai mendeteksi perubahan tekanan dan kecepatan. Dan sensor FSR 402 sebagai mendeteksi tekanan yang ada. Sensor FSR, sensor getaran yang digunakan sebagai indikasi benturan terjadi. Lalu modul SIM 808 untuk mengirim pesan ke rumah sakit yang sudah terdaftar. Lanjut, lalu ada bill of material. Di sini untuk harga satu Arduino-nya yaitu ada 475.000,
Lalu ada modul sensor FSR, di mana untuk satunya tuh harganya 141.000. Lalu modul SIM 808, harga satuannya itu 320.000. Sensor piezoelektrik, satuannya itu ada 29.000. Untuk baterai 12 volt, satuannya itu 25.000. Lalu ada helm, jumlah barangnya satu, harganya 85.000. Total keseluruhannya itu 1.075.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.